Shalom saudara, selama ribuan tahun, Alkitab telah menjadi penuntun hidup orang percaya kepada kebenaran. Namun belakangan ini, banyak kritik yang ditujukan untuk menggugat keabsahan Alkitab, baik dari luar kekristenan maupun dalam kekristenan sendiri. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah Alkitab masih dapat dipercaya? Paling tidak, ada 7 alasan mengapa Alkitab masih dapat dipercaya. Pertama, Alkitab adalah buku yang merepresentasikan pengarangnya. Sekalipun penulis Alkitab adalah manusia, namun perlu diingat bahwa Allah adalah pribadi yang mengilhami dan menginspirasi segala tulisan tersebut. Kata diilhami seperti yang terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berasal dari kata theopneustos yang memiliki arti God breathed atau dihembusi nafas Tuhan. Jadi, segala tulisan dalam Alkitab seperti nafas Tuhan sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah tulisan yang seperti nafas Tuhan itu dapat mengandung kesalahan? Alkitab merepresentasikan gambaran Allah yang sempurna. Kedua, Alkitab adalah pedoman bagi umat pilihan Tuhan. Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Manusia diberikan kuasa untuk mengusahakan, memelihara, dan mengelola ciptaan Allah. Oleh sebab itu, tentu manusia memerlukan penuntun layaknya manual book untuk dapat melakukan tugas itu. Selama ribuan tahun ini, firman Tuhan telah menjadi penuntun yang sempurna bagi kehidupan manusia. Ketiga, Alkitab menyatakan kebenaran. Karena Allah dapat dipercaya, maka Alkitab juga dapat dipercaya sampai kepada hal-hal kecil sekalipun. Sebagai contoh, bila pada sebuah surat kabar ditemukan ada bagian kecil yang berisi kebohongan atau hoax, maka akan berdampak pada kredibilitas seluruh isi surat kabar tersebut, bahkan perusahaan penerbitnya. Mereka akan mulai kehilangan kepercayaan publik sekalipun hanya berisi sedikit kebohongan. Maka dari itu, kita juga meyakini bahwa tidak ada kesalahan atau bahkan kebohongan kecil sekalipun dalam Alkitab. Alkitab menyatakan kebenaran yang utuh. Ketika berbicara tentang surga, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang dunia, Alkitab berbicara kebenaran. Ketika berbicara tentang penghukuman, Alkitab berbicara kebenaran. Keempat, Alkitab bersifat kekal. Kebenaran Alkitab dapat diaplikasikan baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Sekalipun sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, Alkitab tidak pernah out of date, melainkan selalu up to date. Hal ini sesuai dengan kepribadian Tuhan, Sang Inspiratornya yang selalu hadir di segala zaman. Namun, di zaman ini ada pendapat yang berkembang dan mengatakan bahwa konteks zaman dulu dan masa kini berbeda. Maka dari itu, tidak semua kebenaran dalam Alkitab dapat dipertahankan. Misalnya, terkait dengan isu LGBT. Setuju dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks, tetapi ada beberapa hal yang bersifat prinsip dan tidak bisa ditawar kebenarannya. Beberapa teks di Alkitab seperti Wahyu 21 ayat 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 secara jelas menentang berbagai penyimpangan seksual seperti LGBT. Teks-teks ini bersifat prinsip, oleh sebab itu tidak termakan oleh zaman. Dan masih banyak teks lain yang secara gamblang menentang hal ini. Kelima, Alkitab bersifat utuh. Alkitab tidak pernah ditulis untuk dibaca sebagian atau dibaca bagian yang disukai. Mempelajari, membaca, dan merenungkan Alkitab harus secara utuh dan keseluruhan. Ada satu istilah populer yang mengatakan, jadilah orang Kristen yang Alkitabiah, bukan orang Kristen yang ayatiah. Setiap bagian dalam Alkitab ada untuk saling melengkapi dan memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran. Keenam, Alkitab sanggup untuk mengoreksi hidup kita. Segala teguran dan koreksi yang terdapat dalam Alkitab sanggup untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ketujuh, tuntunan Roh Kudus dalam perkembangan Alkitab. Sekalipun Alkitab mengalami dinamika dalam perkembangannya, misalnya terkait dengan proses penerjemahan dan perkembangan bahasa, kita meyakini bahwa Roh Kudus yang menginspirasi para penulis Alkitab adalah Roh Kudus yang sama yang mengawal perkembangan Alkitab dari masa ke masa. Maka dari itu, kita meyakini bahkan Alkitab yang kita baca dan pegang hari ini adalah Alkitab yang masih dapat dipercaya.
Meyakini keabsahan Alkitab yang dipercaya tanpa kesalahan tentu tidak berarti kita meyakini Alkitab secara buta. Tentu kita harus terus berusaha memahami dan memaknai Alkitab lebih dalam lewat iman, pikiran, dan berbagai pengetahuan. Dengan kerendahan hati, kita mempelajari firman Tuhan sambil terus berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Sehingga bukan kita yang menguasai firman, melainkan firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Salam kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kalabashiki la barata kalalalala barata kalabashakala kala. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bisa hadir Tuhan bersama-sama Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapak. Siapkan hati kami Tuhan, memasuki Tuhan di ruang kudus-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Bagi teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online, kami percaya hadirat-Mu melingkupi Tuhan setiap mereka ya Bapak. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh udara Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama kami bersyukur Tuhan, kami bisa berada Tuhan sampai saat ini ya Bapak. Semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Kami tahu Tuhan kami punya tugas yang besar Tuhan yang masih belum bisa Tuhan kami selesaikan Tuhan. Tapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, Tuhan ikut terlibat sehingga keberhasilan, keberuntungan menjadi milik setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melingkupi Tuhan setiap kami ya Bapa. Biarlah kami bisa membangun hubungan Tuhan yang intim Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan pada saat kami melangkah Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan menuntun kami, membimbing kami di dalam kebenaran-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Sehingga Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih Abah, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya ada sukacita yang baru. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah dengan segenap hati kita. Di tempat ini semua berjiwa muda, amin. Saya percaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru untuk menyembah Tuhan, amin.
siapkan persembahan kita, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Abah. Terima kasih kami dari rumah kami masing-masing ke tempat ini untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kota ini, terima kasih buat bangsa ini. Kami berdoa dari setiap suku, kaum dan bahasa pada pagi hari ini menyembah, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni negeri kami, ampuni bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan setiap kota-kota bangsa-bangsa. Ampuni kami Tuhan, pulihkan. Biar setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di kota, di bangsa ini memuji, menyembah Engkau. Dari setiap suku, kaum dan bahasa, kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kota Batam kami bisa beribadah. Kemuliaan-Mu hadir di desa-desa, di kota-kota di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji, termulialah Engkau ya Aba di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mempersiapkan persembahan kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang memberikan persembahan. Berkati setiap tangan-tangan mereka Tuhan Yesus. Berkati setiap lumbung-lumbung mereka, usaha pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persembahan kami, ucapan syukur, perpuluhan kami berdoa, kami memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, hadirlah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Termulialah Engkau Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi ini bagi setiap kita. Setiap janji-Mu Tuhan, simpan dalam lubuk hati.
kita bersama-sama. Shiki
setia. Ora tatara masyakara bayana masyikira bayana masyakara masyakara uriara kastara tatara masyikira bayana masyakara tatara masyikira masyakara ora tatara masyikira tatara masyikira Sekali Yesus tetap Yesus. Engkau cinta kami cinta Engkau Tuhan. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasihmu, sehingga kami ada di rumahmu hari ini bersama orang-orang terkasih, orang terdekat kami. Kami tahu undanganmu berharga dalam hidup kami. Undanganmu selalu ingin memberkati kami. Terima kasih Tuhan buat undanganmu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kau berikan kemampuan kami untuk meresponi undanganmu. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi hamba, urapi kami semua. Sehingga kami semua pulang membawa berkat sorga. Tidak ada yang pulang dengan tangan hampa, tapi minyak yang baru, anggur yang baru, bahkan kekuatan yang baru kami boleh bawa pulang Tuhan. Saya percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu hidup,
Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu berotoritas. Biarlah Firman-Mu ada dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah, kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dalam doa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekarang terkasih dalam Kristus Yesus. Pemuji penyembah boleh kembali ke posnya masing-masing. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan dapat satu pewahyuan yang baru dalam perenungan masa perdian saya dalam beberapa hari belakangan ini, dan saya sangat diberkati dengan pewahyuan yang baru ini, dan saya percaya kita semua juga akan diberkati. Yang mau diberkati katakan yes. Yes. Saya akan coba gali pelan-pelan supaya pesan dari Roh Kudus ini bisa sampai, bisa kita hidupi, dan kita akan menikmati buah-buah yang berkelimpahan. Saya mau tanya di sini, siapa yang punya teman? Oh, nggak semua punya teman ya. Sekali lagi saya tanya, siapa yang punya teman? Siapa yang punya sahabat? Wah, ternyata teman itu angkat tangan semua, sahabat nggak semuanya angkat tangan. Sahabat dan teman. Mana yang lebih baik, teman sama sahabat? Sahabat. Kenapa sahabat lebih baik? Kenapa? Suka dia ada. Hah? Sahabat mau menusuk. Sahabat nggak pernah menusuk atau mau menusuk? Mau menusuk dari belakang. Sahabat mau menusuk dari belakang. Wah. Bertolak belakang dengan firman. That's okay. Ada lagi yang mau tahu kenapa sahabat? Kata tadi suka duka sama-sama. Ada lagi? Emang kalau teman nggak ada suka duka ya? Tidak. Kapan teman hadir, kapan sahabat hadir? Teman hadir waktu senang. Teman hadir waktu senang. Kalau sahabat hadir, Suka duka. pegang ya. Pegang ya itu ya. Sekarang saya tanya balik ya. Apakah sahabat yang kita miliki pernah membuat kita bersedih atau tidak? Apakah sahabat yang kita miliki pernah membuat kita kecewa atau tidak? Tadi katanya sahabat lebih baik daripada teman dalam suka dan duka. Sekarang sahabat membuat duka, benar dong kata Pak Wendy? Hah? Enggak, sekarang kita gali. Nanti ada firmannya, ini bagus sekali. Coba kita pikirkan gitu. Tadi teman sama sahabat bagus mana? Sahabat. Setuju ya? Sepakat dulu, kita sepakat dulu. Ya, karena saya mau firman ini hidup. Jangan hanya mendengar satu arah, tapi kita dua arah, ya, saling berinteraksi sehingga bisa kita hidupi. Kita pulang bawa firman yang hidup. Itu yang jadi berkat dalam hidup kita. Kita jadi Kristen yang bertumbuh. Bukan hanya mendengar lalu hilang dimakan burung, dimakan si musuh gitu ya, si musuh. Nah, sekarang kalau memang kita sepakat sahabat lebih baik daripada teman, pertanyaan saya, pernah nggak sahabat kita mengecewakan kita? Pernah nggak sahabat kita menyakiti kita? Pernah nggak sahabat kita tidak sejalan dengan kita? Lalu apa gunanya kita sebut dia sebagai sahabat? Karena tadi kita bersepakat sahabat lebih baik daripada teman. Dan kita makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup tanpa teman atau tanpa sahabat. Tetapi ternyata sahabat yang kita miliki di dunia ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Benar ya? Sekalipun sahabat mempunyai posisi yang lebih baik, arti yang lebih baik, makna yang lebih baik daripada seorang teman. Teman hadir pada saat kita senang. Sahabat ada pada saat kita susah. Itu perbedaan sahabat sama teman. Tapi tidak berarti, notabene, sahabat itu selalu ada pada saat kita susah dan dia selalu di sisi kita. Terkadang yang buat susah itu sahabat. Benar nggak? Karena orang dekat kita kan. Kita bocorin, saya suka lu sama itu, nggak tahu dia ambil pasangan kita. Sahabat loh, itu banyak terjadi juga kan begitu kan? Ya, gitu ya. Jadi kita pikir-pikir, kalau dipikir-pikir ini teman sama sahabat katanya bagus sahabat secara makna. Tapi kenyataannya sahabat ternyata juga bisa melakukan hal-hal negatif kepada kita. Sekarang saya mau tahu nih, saya buktikan lagi dengan Alkitab. Kalau kita bilang tadi sahabat lebih baik daripada teman, coba buka ayatnya 1 Petrus 3 ayat 7. Kita gali Alkitab. 1
1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Pasal 3 ayat 7. Ayat ke-7. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhambat. Sekarang saya mau tanya, kalau tadi sahabat lebih baik daripada teman, kenapa Alkitab mengatakan istri kita adalah teman, bukan sahabat pewaris? Apa Ki? Oke, kayaknya siap untuk menikah. Kalau memang sahabat lebih baik, seharusnya di sini disebut sahabat pewaris. Kenapa disebut sebagai teman pewaris? Pernah nggak berpikir tentang ayat? Ini namanya merenungkan ayat. Jadi kalau mau belajar Alkitab tuh nggak usah banyak-banyak. Kita belajar satu ayat, tetapi jangan dipotong. Bahaya nanti kalau dipotong. Tapi saya mau tekankan di sini tentang teman pewaris, bukan sahabat pewaris. Padahal kalau dipikir-pikir, kita sudah dijadikan satu. Betul ya? Kita sudah dijadikan satu. Suami istri yang dikuduskan dalam pernikahan yang kudus, di hadapan Allah, di hadapan hamba Allah, dan jemaat Allah. Apa yang dipersatukan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena itu menentang karya Allah. Dia akan berhadapan dengan Allah langsung. Ini kuncinya di sini. Ini ada arti spiritual di sini. Apa yang dipersatukan oleh Allah, di hadapan hamba Allah, dan jemaat Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapapun yang ingin menceraikan dengan maksud tujuan apapun, motivasi apapun, dia akan berurusan dengan Allah yang hidup. Karena itu adalah karya Allah. Harus mengerti arti makna. Kenapa dikatakan teman pewaris? Itu PR buat kalian untuk merenungkan tentang bedanya sahabat. Nah sebab itu hari ini tema khotbah kita adalah best friend. Best friend. Nanti perenungan ya, ini perenungan nanti akan saya bawain khotbahnya nanti kalau di konseling keluarga. Tapi saya masih belum mau bawakan ini karena memang hari ini Roh Kudus berbicara tentang hal yang lain. Tentang best friend. Saya kemarin cari-cari temanya, ternyata Tuhan kasih best friend. Tadi saya mau kasih bestie, tapi bestie saya lihat ada kata-kata bukan hanya bestie, ada bestot. Saya bingung, kalau yang mancing lo bestie, bestot gitu. Ini kata-kata kok gak sopan banget gitu. Jadi saya pikir udah ganti best friend. Best friend itu artinya teman baik atau sahabat. Ini sesuatu yang lebih dalam. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan pelajari arti dari sahabat menurut Alkitab. Kita buka Yohanes 15 ayat 13. Nanti baru kita lompat ke sebelumnya, 13 dulu. Ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kasih yang lebih besar menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus sendiri adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat. Dia tidak katakan untuk orang lain. Dia tidak katakan untuk teman. Dia tidak katakan untuk saudara-saudaranya. Tapi dia katakan untuk sahabat-sahabat. Coba di ayat 14. Saya akan bolak-balik. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Menarik. Yesus bilang kasih terbesar adalah memberikan nyawa kepada sahabat-sahabat. Lalu dia bilang
Kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Seperti ada transaksi. Saya akan dikatakan sahabat Tuhan kalau melakukan sesuatu. Sekilas seperti itu. Seperti kalau kamu melakukan ini baru kamu sahabat saya. Tapi kenyataannya bukan begitu. Kenyataannya bukan begitu. Kalau kita gali Alkitab dengan hikmat dari Roh Kudus, kita harus tahu dulu apa sih yang Tuhan perintahkan, sehingga kita boleh dikatakan sahabatnya Yesus. Mundur ke ayat 12. Kita mundur dulu sekarang. Satu ayat di belakang, ayat 12. Perintah apa? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi. Rupanya perintah yang terbesar adalah mengasihi, seperti seorang sahabat. Sahabat yang sejati, sahabat yang alkitabiah adalah mengasihi. Kasih yang terbesar memberikan nyawa kepada sahabat-sahabat. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus katakan bahwa kasih yang terbesar adalah memberikan nyawa untuk sahabat-sahabat, saya mau tanya sekarang, bisa nggak orang memberikan nyawa? Bukan Yesus ya, ada sahabat kita, atau ada teman kita, ada orang terdekat kita yang mau mati untuk menyelamatkan hidup kita. Bisa nggak? Ada nggak? Bukan Yesus loh ya, saya nggak ngomong Yesus, saya ngomong di dunia ini, saya bicara tentang dunia ini. Ada nggak orang yang mau mengorbankan nyawanya untuk menolong hidup kita? Ada nggak? Yang bilang tidak ada, angkat tangan. Sekali lagi, yang bilang tidak ada, angkat tangan. Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bingung. Oke. Yang bilang tidak ada, kenapa tidak ada? Tidak ada orang yang mau mati buat kita untuk menolong hidup kita. Kenapa? Ayo, kenapa? Karena hati setiap manusia tidak seperti hati Yesus. Wow, penuh pengurapan jawabannya. Ada lagi yang lain? Karena teh tarik buatan Mama Winda tidak diambil. Ada yang lain? Dong, tidak ada, angkat tangan, tidak ada. Saya tanya kenapa tidak ada? Kan pasti ada alasannya. Ada sebab akibatnya, kenapa tidak ada? Karena sayang nyawanya sendiri. Ya, benar. Kalau jawab yang jawab ada, itu kenapa? Dengan cerita asli. Dengan cerita asli pengorbanan seseorang untuk sahabatnya. Pengorbanan seseorang untuk sahabatnya. Wow, jawabannya asli kayak drama Korea. Walaupun sebenarnya kelihatan tolol. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau bagi aku tuh tolol sih. Ada lagi yang lain? Contoh kayak kebakaran. Ya, Mereka itu sebenarnya juga punya keluarga di rumahnya. benar. Tapi karena tugasnya mereka, dan mereka tugasnya adalah selamatkan jiwa-jiwa Iya. manusia yang di situ. Ya, Tapi mereka bisa mengorbankan nyawanya. bagus juga. Karena tanggung jawab dan komitmen, Ya, benar. integritas. Ada lagi yang lain? Bagus, bagus. Ada lagi yang lain? Saya rela mati demi cinta saya. Karena cinta itu bukan berarti memiliki. Biarlah dia bahagia dengan pasangan pilihannya. Mungkin orang itu bisa mati buat kita. Mungkin orang itu bisa mati untuk menyelamatkan kita. Tapi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan jiwa kita. Pengorbanan sahabat dengan pengorbanan Yesus sebagai sahabat itu tetap tidak bisa menyamai. Tidak bisa disamakan.
Mungkin sahabat berani mengorbankan diri untuk menyelamatkan hidup sahabat, tetapi tidak bisa menyelamatkan jiwanya. Tapi Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukan hanya menyelamatkan kehidupannya, tapi juga menyelamatkan jiwa sahabat-sahabat. Yesus. Dan kalau Yesus mempunyai kasih yang terbesar, memberikan nyawanya buat sahabat-sahabatnya, pertanyaannya, apakah kita merespon, menerima Yesus sebagai sahabatnya? Terkadang orang ingin berteman sama kita, belum tentu kita meresponi dengan baik supaya kita juga menjadi teman baiknya. Belum tentu. Terkadang kita ingin menjadi teman baik seseorang, tapi belum tentu orang itu meresponi kita untuk menjadi teman baiknya juga. Begitupun Yesus. Yesus memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya, mengundang kita sebagai sahabatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita meresponi, kita membuka hati, kita membuka hidup kita untuk menjadi sahabat Yesus? Yesus yang kita kenal sekarang ini sebagai juru selamat, sebagai sang pencipta, sebagai sang penolong, sebagai Mesias, sebagai apa lagi? Sebagai juru selamat, sebagai penyembuh kita, sebagai Tuhan, Lord, Kurios, Tuhan kita. Sebagai pembela kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Selalu kita bilangnya ke atas. Sekarang pertanyaannya, apakah kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita di bumi ini? Apakah kita memandang dia sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai sang pencipta, sebagai pribadi yang berotoritas? Lalu kita hadirkan dia dalam hidup kita, berjalan di bumi ini dalam kehidupan kita, menjadi sahabat kita. Yes, dia sebagai Allah, dia sebagai sang pencipta, dia sebagai sang penguasa, dia orang yang berotoritas, pribadi yang menyelamatkan kita. Tetapi dia juga mau menjadikan kita sebagai sahabat yang ada dalam hidup kita sekarang ini. Yesus. Terkadang kita hanya memandang sebagai yang jauh, yang di atas, yang berotoritas, tapi tidak menjadi yang terdekat. Sahabat adalah yang terdekat. Bagaimana kita menghormati yang berotoritas dan bagaimana kita menghidupi yang terdekat. Yesus bukan hanya menyatakan bahwa dia adalah pribadi yang berotoritas, tapi dia juga mau menyatakan dia adalah pribadi yang memiliki kasih yang besar, yang memberikan nyawanya buat kita. Dia mau hadir saat dia hadir 2000 tahun yang lalu. Bukan hanya bayangan kita ketika 2000 tahun yang lalu Yesus hadir dan sekarang tidak hadir, tapi dia mau Alkitab yang hidup, firman yang hidup, Tuhan yang hidup selalu hadir sebagai sahabat. Pertanyaannya sekarang, maukah kita jadi sahabat Yesus? Kalau kita mau jadi sahabat Yesus, Yesus yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Pertanyaan yang kedua, apakah kita sudah memberikan rencana kita? Apakah kita sudah memberikan masa depan kita? Apakah kita sudah memberikan waktu hidup kita? Apakah kita sudah memberikan tenaga kita? Apakah kita sudah memberikan pemikiran kita untuk sahabat kita? Sedangkan sahabat kita sudah memberikan nyawanya buat kita. Bukan hanya menyelamatkan hidup kita, tetapi menyelamatkan jiwa kita. Pernahkah kita bercerita tentang rahasia-rahasia yang tidak mungkin kita cerita dengan orang terdekat, yang tidak mungkin kita cerita dengan sahabat kita di dunia, tapi kita berikan informasi ini, berikan rahasia ini kepada sahabat ilahi yang namanya Yesus? Pernah nggak kita terbuka? Pernah nggak kita curhat? Pernah nggak kita cerita? Saya punya kesedihan loh Tuhan. Saya punya kekecewaan loh Tuhan. Dan ini nggak mungkin kita cerita sama orang terdekat kita. Kita nggak mungkin cerita sama sahabat kita. Kita hanya bisa bercerita kepada Yesus yang mengatakan, akulah sahabat. Engkau, kamu adalah sahabat. Kalau Yesus sudah memberikan nyawanya, pernahkah kita memberikan rahasia-rahasia kita kepada Yesus? Pernahkah kita memberikan pandangan kita, masa depan kita, rencana kita kepada Yesus? Yang jelas-jelas dia mau hadir di dunia ini bersama kita. Sekalipun dia punya posisi di surga sekarang. Tapi dia mau dia jadi sahabat kita.
Ini yang perlu direnungi, ini yang perlu dihidupi. Kalau kita membuka hati, membuka hidup kita untuk sahabat kita yang terbaik, yaitu Yesus. Dia pencipta, ya, dan amin. Dia Mesias, ya, dan amin. Dia pemilik bumi dan surga, ya, dan amin. Dia Jehovah Rafa, Tuhan, ya, dan amin. Dia Yahweh, dia El Shaddai, dia Elohim, ya, dan amin. Tapi jangan lupa, Tuhan mau kita jadikan dia sahabat di dunia ini. Kita bawa dia seperti dia hadir 2000 tahun yang lalu bersama kita, berjalan bersama-sama kita, makan bersama-sama kita, minum bersama-sama kita, tidur bersama-sama kita. Dalam ketangisan dia ada di sebelah kita. Dalam sukacita kita happy, dia ada di sebelah kita. Bukan hanya sebagai orang yang berotoritas yang terlalu jauh untuk kita lihat. Bukan hanya sebagai pribadi yang berkuasa. Tapi dia mau menjadi pribadi yang intim dengan kita. Itu yang saya katakan kemarin. Ketika kita ada di ibadah, dia ada di situ. Ketika kita ada dalam pelayanan kita, dia ada di situ. Ketika kita ada di marketplace, dia ada di situ. Ketika kita jatuh dalam dosa, dia ada di situ. Ketika kita melakukan hal yang tidak baik, yang menyedihkan hati Tuhan, dia ada di situ. Itu sahabat. Itu sahabat itu. Pada saat kita melakukan ketidakbenaran atau kita melakukan dosa, kenapa Yesus ada di situ? Untuk mengingatkan kita, untuk mengembalikan kita kepada jalan yang benar sesuai dengan rencananya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Dia tidak pernah ninggalin kita karena dia adalah sahabat. Katakan sahabat. Sahabat. Ketika kita berteman dengan seseorang, dekat dengan seseorang, saya percaya karakter orang tersebut akan menular sama kita. Ketika kita berbicara dengan pelaut-pelaut yang bicaranya nadanya kuat, karena di laut kan ada suara mesin, ada suara ombak, jadi nadanya agak kuat. Saya percaya pulang ke rumah juga dia teriak-teriak. Ketika seseorang bergaul dengan kumpulan komunitas yang sering baca Alkitab, saya percaya pulang dari rumah itu dia juga baca Alkitab. Ketika dia berkumpul dengan si pemuji penyembah yang dipilih Tuhan, saya percaya urapan itu akan mengalir, dia akan pulang menjadi seorang pemuji dan penyembah. Ketika kita bergaul dengan Yesus yang adalah sahabat kita, saya percaya karakter kita akan diserupakan dengan Yesus. Inilah sahabat. Jangan terlalu memandang Yesus itu sebagai sesuatu yang jauh. Seakan-akan dia di surga. Betul dia di surga. Tapi dia tidak pernah menjaga jarak dengan kita. Dia selalu mau dekat dengan kita. Karena itu firman-Nya, kamu adalah sahabat-sahabat. Ini penting. Kehidupan rohani kita tuh harus seperti Yusuf. Apapun keadaannya dia bilang, Allah tuh melihat saya. Ini penting sekali. Apapun. Kondisi apapun. Lagu sekali Yesus tetap Yesus. Itu dikatakan waktu berlimpah maupun kurang, waktu kuat maupun lemah, Yesus tuh ada sama kita. Ibaratnya kalau kita mau ngomong bohong, kita judi, dia ada tuh di situ. Kita main judi, kita minum mabok-mabokan, dia ada di situ tuh. Jangan kira Yesus gak ada loh, dia ada di situ. Dia sahabat yang baik untuk narik kita balik. Sahabat yang baik tidak pernah membiarkan temannya binasa. Sahabat yang baik akan mengembalikan temannya ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Itu Yesus. Itu arti Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita hopeless, kita nggak punya harapan, kita dalam kesendirian, dia ada di situ itu. Kita nangis, dia nangis juga itu. Menangislah bersama orang yang menangis, bersukacitalah bersama orang bersukacita, tertawalah bersama orang tertawa. Itu sahabat. Yesus. Ini penting. Hadirkan dia sebagai sahabat. Buka hati, buka pintu. It's okay, kita lemah. Pak, berarti kita harus bagaimana, Pak?
Kalau menurut saya, apapun yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam rencana hidup kita, ceritakan sama dia. Berikan sama dia, karena dia sudah lebih dulu berikan nyawanya buat kita. Kita berikan, kita ceritakan. Rahasia terdalam pun yang mungkin kita malu untuk mengungkapkan, katakan sama dia. Karena dia adalah sahabat. Dan itu yang dia mau. Tahu dari mana, Pak? Kita buka ayatnya, ayat 16. Itu yang dia mau, bukan kita mau. Ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan kata-kata di sini. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kita yang meminta Yesus jadi sahabat, tapi Yesus yang lebih dahulu meminta kita, memilih kita menjadi sahabat. Kita yang harus merespon. Itu inisiatifnya Allah, itu maunya Tuhan, itu kehendak Bapa di surga. Menjadikan kita semua sahabat. Sehingga dikatakan di sini, ketika kamu ditetapkan menjadi sahabatnya Yesus, menjadi sahabatnya Tuhan, maka kamu akan dapat satu pembaharuan, transformasi, terobosan. Apa itu? Pengutusan. Aku menetapkan kamu. Itu sahabat yang baik. Mengupgrade. Sahabat yang baik bukan mendowngrade. Bukan membuat terpuruk. Bukan membuat terjatuh. Bukan membuat yang negatif. Kalau bisa mati, matilah. Ke laut aja deh. Buang aja. Itu bukan sahabat yang baik. Tapi sahabat yang baik, dia akan berusaha mendorong, motivasi, membangun, memberi nasihat yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Udahlah, lepasin aja. Udahlah, kita mabuk dulu. Udahlah, kita nih sedikit nih, makan sedikit, udah pasti geleng hilang problemnya. Itu sahabat yang gak baik. Sahabat yang baik dikatakan di sini, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, pengutusan, menghasilkan buah, ada upgrade. Ada sesuatu yang lebih baik. Itu sahabat. Sahabat yang membawa negatif, itu bukan sahabat, buang aja ke laut. Sahabat yang membawa kita kepada kehidupan kebenaran, sahabat yang membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, itu sahabat. Harus bisa bedain mana sahabat, mana bukan sahabat. Lihat dari cara berkata-katanya, memberkati nggak? Menjerumuskan atau memulihkan? Melukai atau mengobati? Lihat di situ. Kalau melukai ya udah nggak usah dijadiin sahabat. Itu bukan sahabat. Nggak usah pakai dalam kamus hidup kita daftar list, itu nggak usah. Lepasin aja itu. Itu nggak benar. Tapi kalau dia kasih encourage, kasih nasihat yang baik, kasih pemulihan, kasih penyegaran, motivasi yang hidup, itu sahabat. Alkitabiah. Dan dikatakan di sini supaya kamu menghasilkan buah. Kok bisa? Karena sahabat kita yang akan menolong kita, sahabat kita yang akan menopang kita. Sehingga buah itu tetap. Kalau kita sudah berbuah, hidupnya berbuah, apa yang terjadi? Kamu minta apa saja sama Bapakku di surga dalam namaku, dalam nama si sahabat tadi, dikabulkan. Pak, apakah ini tanda kalau kita sudah menghasilkan buah? Berarti kita sudah dekat dengan surga. Bisa saya katakan ya atau tidak? Tapi jawaban doa, jawaban surga, itu menandakan nama kita ada di kitab kehidupan. Mau tahu dari mana? Ada ayatnya? Ada dasarnya? Yes. Lukas 10 ayat 17. Kalau mau tahu, kok bisa Bapak mengabulkan permintaan kami? Karena kita berbuah. Karena tadi kita sudah dipilih. Lukas 10 ayat 17.
Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Ayat 18. Ayat berikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Katakan kuasa. Seorang sahabat, dia akan membantu kita memberikan kuasa. Tapi yang terpenting bukan ini. Perhatikan ini, ayat 20. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ketika doamu tidak terhalang, ketika doamu dijawab Tuhan, maka percayalah namamu terdaftar di surga. Kenapa bisa nama kita terdaftar di surga? Karena ada sahabat kita yang namanya Yesus. Dan Yesus bilang, sahabatku itu akan melakukan perintah, yaitu saling mengasihi. Dan ini berbicara kepada murid-muridnya, jangan melebar kemana-mana ya. Berbicara kepada murid-muridnya, saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Saya tanya, Alkitab buat siapa? Alkitab ini buat siapa sebenarnya? Alkitab ini firman Tuhan yang hidup, kata siapa? Kata murid-murid Yesus. Alkitab ini ada untuk, Alkitab ini kitabnya orang siapa? Kitabnya orang Kristen. Jadi perintah Tuhan ini jelas kepada kita murid-muridnya. Katakan lagi, saling mengasihi. Belajar dulu saling mengasihi dari Yerusalem dan Yudea. Jangan lari jauh-jauh ke Samaria sampai ujung. Jangan dulu. Yudea, Israel, Yerusalem dan Yudea. Jangan ke Samaria. Yerusalem ke Yudea. Yerusalem itu keluarga inti. Nah, baru ke Yudea, orang-orang percaya. Baru ke Samaria. Nanti kalau sudah lulus SD, naik SMP, SMP naik SMA, SMA kuliah. Jangan SD belum lulus langsung masuk ke S2. Ya, S1 aja belum lulus, SMA belum lulus, bahaya kan? Akan terjadi konflik ilmu pengetahuan. Jadi bagus pelan-pelan. Yerusalem, baru Yudea. Sudah lulus dua area ini, baru Samaria. Samaria sampai ke ujung bumi, Tuhan utus kemana ikut deh. Tuhan bilang, kamu ke sana, kamu ke sana. Nah itu lebih tinggi lagi tuh, ilmunya udah lebih tinggi lagi. Itu udah peka lagi sama Tuhan. Kamu harus layani ini, kamu harus. Nah itu udah ujung bumi. Di Yerusalem dulu, Yudea, Samaria, baru dengar-dengaran sama Tuhan, pengutusan. Ingat sekali lagi, tujuannya apa kita jadikan sahabat? Pertama, supaya buahnya tetap. Sahabat kita tolong kita, sahabat kita berikan kuasa sama kita, buahnya tetap, dan apa yang kita minta kepada Bapa di sorga, itu akan dikabulkan. Yang kedua, Yohanes 15 ayat 16. Ayat 16 ya. Coba buka dulu. 17. Coba 16. 17. Sekolah 15, coba buka 15. Ada satu perkataan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tuhan, Kurios adalah Yesus. Kita adalah hamba. Tapi hamba dalam arti kata hati hamba. Kita adalah seorang anak, yaitu pewaris kerajaan surga. Yang sulung namanya Yesus.
Ya, harus ngerti konsep itu ya. Karena hamba tidak akan mendapat warisan. Anak yang mendapat warisan. Jadi kita anak yang berhati hamba, karena sudah dibebaskan oleh Tuhan kita melalui darah yang mahal, yaitu Yesus. Kemudian dia mau kita jadi sahabat, saudara, anak yang sulung. Yesus adalah yang sulung daripada semua saudara. Dia adalah sahabat. Dan ketika dia jadi sahabat, dia juga menceritakan apa rahasia sorga yang dia tahu dari Bapa. Hamba, dia tidak akan tahu tentang rahasia sorga. Tapi sahabat Yesus, Yesus sebagai sahabat, dia akan menceritakan semua rahasia sorga. Jadi, pengertian seorang sahabat. Yang pertama tadi kuasa, yang kedua, kita akan tahu rahasia sorga. Ini penting. Makanya mulai hari ini, kita menghormati pribadi yang namanya Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, sebagai Sang Pencipta, sebagai Sang Penebus dosa, sebagai apalah yang disebutkan itu. Tetapi dia juga sebagai sahabat. Jangan sampai hilang identitas kita sebagai sahabat yang terpilih, karena Tuhan yang pilih kita. Mulai hari ini, saya percaya hidup kita akan diubahkan. Karena kita punya sahabat yang gak pernah nyakitin kita. Kita punya sahabat yang gak pernah buat kita bersedih. Kita punya sahabat yang selalu menguatkan kita. Kita punya sahabat yang selalu mengupgrade diri kita. Kita punya sahabat yang selalu mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kita punya sahabat yang gak pernah hilang dari kita. Jadi kalau dalam pressure, dalam stres, jangan sedih, jangan merasa sendiri. Ada sahabat yang namanya Yesus di samping kita. Cerita, ngomong sama dia. Saya percaya kok, yang terbaik akan diberikan oleh sahabat kita buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Musik saya untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang best friend. Ternyata kita punya best friend yang sempurna. Best friend yang luar biasa. Best friend yang selalu ada buat kita. Jangan selalu memandang Tuhan terlalu jauh. Dia selalu ingin dekat sama kita. Yesus adalah sahabat yang memberikan kasih-Nya, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna buat kita orang berdosa, buat kita orang yang bodoh, buat kita orang yang gak sempurna, buat kita orang yang gak bisa apa-apa. Kekuatan kita, kemampuan kita, hikmat kita terbatas, fisik kita terbatas, umur kita terbatas. Banyak pelanggaran, banyak dosa, banyak motivasi hati yang kotor. Tapi Tuhan mau terima kita apa adanya. Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan gak mau kita terhilang. Tuhan gak mau kita terbuang. Tuhan mau kita jadi sahabat. Sahabat yang tidak kita miliki di dunia ini. Sahabat yang 7 kali 24 jam bersama kita. Sahabat yang punya kuasa, sahabat yang memberkati, sahabat yang mengasihi, sahabat yang memulihkan, sahabat yang menyembuhkan. Sahabat yang punya rencana-rencana besar. Jangan sampai kita kehilangan sahabat itu. Bapak Ibu, saya undang tempat berdiri. Kita berharga di mata Tuhan. Kita dipilih Tuhan. Dan kita adalah sahabat Tuhan. Hidupku dan kaya tangan
kehidupan masing-masing. Apakah selama ini kita pribadi lepas pribadi sudah membuka hati untuk Yesus menjadi sahabat kita? Dia yang memilih kita, Dia menjadikan kita berharga. Sekalipun kita tidak berharga, tapi Dia tetap menjadikan kita berharga. Dia terima kita apa adanya. Dia berikan nyawanya buat sahabat-sahabat. Dan pertanyaannya, kita yang terpilih sebagai sahabat-sahabat, apakah menjadikan Yesus sebagai sahabat? Dia sudah berikan nyawanya, tapi apakah kita sudah berikan waktu kita? Apakah kita sudah berikan tenaga kita? Apakah kita sudah berikan yang terbaik buat dia? Apakah kita sudah mempersembahkan hidup kita untuk Yesus? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Apakah kita sudah merespon untuk menerima Yesus sebagai sahabat? Ya benar Dia Tuhan kita, ya benar Dia Juru Selamat kita, ya benar Dia Sang Pencipta, ya benar Dia Allah yang perkasa, ya benar Dia Bapa yang baik, ya benar Dia ada di sebelah kanan di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Tetapi Dia juga adalah sahabat kita. Kita bawa Dia dalam hidup kita di dunia ini, berjalan bersama Dia sebagai seorang sahabat. Baik suka maupun duka, baik tertawa maupun nangis, baik dalam kebersamaan maupun kesendirian. Yesus adalah sahabat kita. Mulai sekarang respon. Gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu bimbang, gak perlu ragu. Karena kita punya sahabat yang namanya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh terpilih menjadi sahabat-sahabat. Kau adalah sahabat yang selalu ada di setiap keadaan dan di setiap musim hidup kami. Kau sahabat yang memberkati. Kau sahabat yang menyembuhkan. Kau sahabat yang memulihkan. Engkau sahabat yang memberikan kuasa. Engkau sahabat yang menolong. Engkau sahabat yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah sahabat kami. Kiranya Engkau berkati firman yang sudah disampaikan pada pagi menjelang siang ini.
menjadi firman yang membawa diri kami sebagai sahabat Yesus, meresponi sebagai sahabat Yesus, membuka hati untuk menerima Yesus sebagai sahabat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini, cara pikir kami, cara pandang kami kepada Yesus sudah diperbarui. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat kami, Yesus adalah Sang Pencipta, Yesus adalah Allah yang perkasa, Yesus adalah Bapa Sorgawi, tapi Yesus juga adalah sahabat kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati, dan firman ini hidup, firman ini kami hidupi, sehingga firman berotoritas atas hidup kami dan memberkati hidup kami, terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, makasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga saat ini juga terbuka di hadapan. Pulanglah dan terimalah berkat seorang sahabat, berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kelepasan, berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat kekudusan, berkat keselamatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel, serta kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua pribadi lepas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat dari sorga sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan satu kata shalom.